saling memperdaya sama. Kita buka. Ini berapa durasinya Pak Guru? Durasi saya ini berapa waktu? Kita cuma ada 2 nanti pengenalan tentang di sini. Yang pernah kita lakukan di sini berapa menit aja. Oke. Ini materinya tentang mangrove. Untuk pertama kita materi saja ya. Iya Pak. Biar nanti sambil lihat videonya. Siap. Hmm? Kiki pegangan bentar mengecap. Sebenarnya kami ini sebelah buan, di sana itu ada banyak tumbuhan, itu mangrove. Tapi nanti di dalamnya tuh banyak jenisnya. Kalau nanti sudah paham ke kali mangrove. Kalau sekilas memang kayak sama. Jadi ini adalah mangrove itu sebagai kekayaan alam. Jadi dengan mangrove bisa mendapatkan hasil dari mangrove-nya juga, ekonomi juga jalan, terutama bagi konservasi alamnya. Karena kalau kita tanam terus, jadi populasi ikan itu akan banyak. Jadi satwa yang ada di laut itu adalah ini dari adanya mangrove atau di sini kan ada masuk 3 terumbu karang dan juga lamunya. Jadi kita bahas mangrove saja ya. Siap Bapak. Terus selanjutnya definisi mangrove yaitu tumbuhan tropis dan komunitasnya berngekapi yang tumbuh di daerah air pasang surut, yaitu daerah yang mendapat pengaruh pasang surut dan terletak di sepanjang garis pantai. Jadi sepanjang garis pantai itu kalau ada tumbuhan di dalamnya atau di sekitarnya di lautnya itu namanya Mangrove. Nah, atau termasuk tepi laut bisa dikategorikan mangrove. Muara sungai, laguna itu kayak seperti danau apa itu, dan tepi sungai. Pokoknya kalau adik rumahnya adik itu ada sungainya, ada tumbuhan, itu adalah mangrove. Tapi nanti dibedakan lagi mangrove apa itu ada. Jadi kategorinya nanti ada. Nah, secara umum mangrove adalah sekumpulan pohon dan semak yang tumbuh di bawah batas air tertinggi pada saat laut pasang. Jadi definisi mangrove ini secara umum yaitu tumbuhan. Semua tumbuhan yang ada di sini nih, kan ada namanya. Kalau kenal kan ada namanya. Ini tumbuhan apa, tumbuhan apa, tumbuhan apa. Jadi kalau tumbuhan itu tumbuh di daerah yang di bawah batas air tinggi air pasang surut, jadi mengandung zat garam. Jadi dia tahan pohon itu, tumbuhan itu, berarti itu masuk kategori Mangrove. Nah, terus selanjutnya, mengenal spesies mangrove ini pembahasan dari Google ya. Dikategorikan ada 3 komponen. Jadi nomor 1 komponen utama atau mayor komponen. Yang nomor 2 komponen tambahan atau Minor komponen. Yang ketiga asosiasi mangrove atau dinamakan mangrove asosiasi. Jadi 3 ini yang akan membedakan jenis mangrove itu. Dan nomor 1 yang sama nomor 2 ini masuk kategori yang sama. Nanti ini disamakan menjadi 1, namanya mangrove sejati. Jadi yang nomor 3 ini asosiasi mangrove asosiasi. Apa yang 3-3-nya itu? Kita langsung. Yang 1 tadi komponen utama atau mangrove sejati, yaitu tumbuhan yang membentuk spesialisasi morfologis seperti akar udara, dan dia punya akarnya itu ada yang akar kuliah, akarnya itu akan keluar dari
lumpur. Dari lumpur. Nah, dari lumpurnya. Kalau memberi cocok itu akar. Kalau akar tidak akan tumbuh daun, namanya akar. Ya. Nah, dan mekanisme fisiologi khusus lainnya untuk mengeluarkan garam agar dapat beradaptasi terhadap lingkungan mangrove. Jadi definisi nomor 1 ini komponen utama atau dinamakan mangrove sejati. Ini dinamakan mangrove sejati. Mangrove sejati yaitu kelompok ini tidak pernah bergabung dengan tumbuhan di darat. Pokoknya tumbuhan yang tidak bergabung dengan di darat itu namanya mangrove Sejati. Nah, itu. Jadi berarti nanti kalau lihat besok ini tidak di darat tidak ada tumbuhan ini berarti sejati. Kalau Mangrove ada di darat sejati. beda lagi nanti namanya spesiesnya itu. Kita lanjut ya. Nah, seperti apa nomor 1 ini mangrove-nya seperti apa contohnya? Ini contohnya. Terus kembali lagi. Nah, ini namanya mangrove sejati kategorinya. Kata ibu itu tadi, ini jenis Rhizophora spirosa, ini bahasa Latinnya, atau dinamakan orang Madura atau bakau atau tencel. Kenapa dinamakan tencel? Karena ini akarnya nunceng. Nah, ini akarnya. Makanya dinamakan tencel. Karena akarnya itu menunjang. Nah, di jenis ini banyak jenis. Nah, ini banyak jenisnya ya. Ini untuk mangrove-nya jenis mangrove sejati kategorinya seperti ini. Pokoknya yang hidup di sana itu berarti mangrove sejati. Kata bahasa Nah, sudah. Sekarang lanjut yang nomor 2. Nomor 2 komponen tambahan atau tumbuhan pantai. Apa itu? Kelompok ini bukan merupakan bagian yang penting dari mangrove. Ini bukan bagian dari mangrove, tapi juga mangrove. Biasanya tumbuhan ini terdapat pada daerah tepi dan jarang sekali membentuk tegakan bumi. Artinya jarang membentuk tegakan bumi itu dia jarang mempunyai akar nafasnya yang dia tidak menunjang akarnya. Dia seperti pensil. Jadi dia akarnya itu seperti tegak horizontal. Nah, di bawahnya ini seperti apa? Nah, seperti ini. Ini namanya jenis Avicennia atau api-api. Mencari negara piape. Pernah dengar? Iya. Pernah ya? Piape ya. Nah, piape. Benih pura-pura bukan. Piape itu bukan pura-pura. Apa Bapak? Piape itu tumbuhan mangrove yang namanya api-api. Mencari negara itu piape. Ini daunnya bisa kita dikonsumsi untuk urapan mangrove. Seperti apa yang api-api? Ya, seperti ini. Nah, ini adalah api-api. Ini buahnya ini seperti ini. Nanti di sekitar sini banyak deh. Ini seperti ini banyak. Jadi seperti I love you nih ya. Iya, Jadi Bapak. ini seperti I love you. Iya, tadi. Nah, ini namanya buah api-api. Di sini sama kami, kelompok kami difungsikan menjadi olahan kopi mangrove. Sekarang kita ada di sini kopi mangrove dari biji mangrove ini, dan daunnya dibuat urapan mangrove. Jadi kalau ada mau pesan ke kami itu disajikan olahan dari laut ini, dari kari rajungan, dikasih kopi mangrove, nanti dikasih urapan mangrove. Tapi maaf gajinya agak lumayan mahal. Ya. Nah, ini yang jenis contoh yang tadi yang mangrove yang nomor 2. Selanjutnya yang nomor 3 mangrove asosiasi. Apa mangrove asosiasi itu? Yaitu kelompok ini tidak pernah tumbuh di dalam komunitas mangrove sejati. Jadi mangrove ini tidak pernah tumbuh di laut. Dimasuk kategori mangrove. Biasanya hidup bersama tumbuhan darat. Dia bergandengan dengan di darat. Ya, mangrove itu dikategorikan namanya mangrove asosiasi. Jadi bisa beradaptasi
antara permukaan air laut sama air sungai. Jadi pertemuan air sungai itu dia bisa hidup. Tapi kalau ditanam ke laut dia tidak akan hidup. Sebaliknya, kalau yang sejati ditanam di darat dia tidak akan hidup. Karena kalau menyatu mangrove itu, maka dia akan kuat saling menguntungkan, saling membagi satu sama lain, sama yang lain. Jadi fungsi mangrove itu sangat banyak manfaatnya. Seperti apa contohnya ini mangrove yang asosiasi ini contohnya. Nah, bukan ini contohnya ini bukan mangrove ini saya ya. Itu makruf Pak. Siapa yang kenal dengan ini? Apa namanya ini? Bonsai. Bonsai. Ya benar juga. Ini Bonsai. namanya santegi. Santai. Yang sering diburu sama yang hobi. Ini namanya Iya, santegi. bonsai. Di tempat kami ini dilindungi. Ini tidak boleh ditebang, boleh diambil, disemai sama kami. Disemai buahnya, bukan dia langsung besar dipotong. Makanya tidak boleh di sini. Itu Pak, semenjak ditanam sebelum di timur itu dilarang. Nah, itu pengawasan memang harus kita. Kalau tidak pengawasannya, habis itu sebenarnya. Sedangkan untuk tumbuh ini memerlukan proses yang panjang, bertahun-tahun. Lama. Iya. Ini namanya santegi. Bahasa Latinnya Pipis acidula, bukan pempes ya. Karena kebanyakan kalau di pesisir pantai itu, nah itu tamunya yang datang. Memburu itu ya Pak. Ini banyak diburu. Ini lokasinya. Ini di timur sama yang di barat tadi. Nah, seperti ini. Nah inilah contohnya yang santegi hasil diburu. Ini namanya mangrove yang nomor 3, mangrove asosiasi. Jadi dia hidupnya itu agak ke darat. Dia tidak banyak memerlukan air laut. Jadi dia bisa hidup di darat. Berdampingan dengan mangrove yang ada di darat ini. Banyak contohnya. Ya, yang ini nomor 3. Santegi, lanjut. Ini ada buahnya Bang. Ada Ini buahnya. ini caranya nanti dipraktek untuk ke lapangan seperti ini. Kita cari jenis mangrove-nya. Jenis mangrove-nya yang kita ambil Rhizopora mucronata yang seperti tadi itu, bakau atau tenceng laki. Ini tenceng lakinya. Ada tenceng bini, tenceng laki. Bedanya apa Pak? Perbedaannya apa? Bedanya itu satu dari propagul. Propagul itu buah. Kayak gini, Buah. Pak. Ya. Lah ini buah. Tanggap Bapak ini. Hanya tidak ada persiapan disiapin. Ini namanya buahnya. Ini namanya propagul. Ini di Kirain atas bukan posisinya. buah. Ini di atas tadi. Ini ada indungnya. Ada pentulnya katanya. Betul. Nah, kalau tua, ciri-ciri ini kalau tua, ini kan ada di pohonnya tadi ya, gantungan di pohon. Kalau tua ini sini keluar cincin, seperti cincin ikan cincin ya, seperti cincin kuning. Kalau cincin kebanyakan kan kuning. Nah, jadi kalau kuning itu menandakan sudah tua. Jadi bisa dibentik, bisa diambil, langsung bisa ditanam. Semai. Ini langsung ditanam ini bisa. Disemai ke polybag bisa. Wow, keren. Jadi ada 2 metode. Ditanam langsung, namanya propagul ini bisa. Cuma nanti cara adaptasinya di laut itu agak lama untuk mengeluarkan akarnya. Karena hantaman badai itu banyak. Mana dari kritiknya, mana dari air pasang surutnya nanti gitu. Jadi kalau propagul itu agak lama. Tapi kalau disemai pakai polybag seperti ini kan sudah disemai, ada polybagnya ini. Ini sudah melalui proses penyemaian di darat. Tapi dengan catatan harus ada air laut yang pasang surutnya. Itu kalau menurut. Jadi tekniknya untuk polybag ini dibuka. Plastik hitamnya itu dibuka. Sebelum kita tanam, kita gali lubang dulu, kira-kira sepertiga atau sepertiga segini. Karena polybagnya di sini nanti asalkan polybag itu dipendam tidak kelihatan. Itu cara nanam. Sebelum nanam disobek dulu. Disobek bawahnya nggak apa-apa, disobek semua itu boleh. Tapi kalau kita itu disobek bawahnya aja.
Nah, akar pokoknya nanti tuh yang di bawah. Jadi tidak masalah, tidak dibuka semua. Kalau di saya tuh gitu tuh Pak. Jadi sebelum nanam ini dibuka dulu. Ya ini kakak-kakak mahasiswa yang pernah melakukan di sini semenjak dibuka di sini 2018 di sini. 2019 kita di sini. Jadi di sini perjalanan dari sana. Iya, Pak. Nah, ini sudah paham ya Dek, ya? Siap, paham. Jangan ngantuk ya. Di sana tidak ada nih. Kenapa filosofnya itu kita itu peduli lingkungan? Bukan di pantai saja, meskipun di rumah aja harus peduli lingkungan. Karena apa? Lingkungan itu 3/4 dikonsumsi sama kami kita semua ini dari lingkungan. Sebagai rasa syukur apa kita berkontribusi ke lingkungan? Setidaknya kita tidak boleh merusak lingkungan. Jadi filosofi penanaman itu adalah suatu yang mulia. Sebaliknya merusak itu tidak bagus. Kalau malaikat itu nyingkir katanya, menjauh dengan catatan merusak itu dengan tidak ada alasan. Ya, kan gitu. Jadi menanam itu adalah satu kejadian yang mulia. Satu kali tanam dia akan hidup kayak kita ini. Tadinya tidak ada cemara di sini sepanjang 2 kilo, sekarang ada cemara. Rasa syukurnya itu tidak terasa. Tadinya burung-burung tidak hinggap, ya sekarang hinggap. Berkat apa? Berkat sentuhan tangan-tangan yang memerlukan tangan-tangan yang ikhlas. Kami betul-betul peduli sama ini. Jadi itu poin positifnya, poin pahalanya itu banyak. Menanam apa saja di sana? Pohon apakah, bunga-bunga apakah, kan semua. Nah, jadi setidaknya kita menjaga lingkungan supaya tetap ya sehat atau bersih dan supaya tetap terjaga kelangsungan kelestarian yang berkelanjutan. Karena di pesisir pantai ini sangat ekstrim. Kalau kita tidak melakukan perencanaan atau kita tidak bisa memetakan daerah kita sendiri dan tidak tahu kelemahan apa yang harus kita kembangkan, apa yang kita buat, otomatis desa itu akan tetap anggaran berwali gitu, tidak ada kemajuan. Makanya adik-adik ini masih muda harus kreatif, berinovatif, dan lingkungan pergaulan itu sangat menentukan ya. Nah, itu dari kami. Selanjutnya ini contoh adik-adik yang di sini. Ini waktu ini anak-anak KKN, bukan KKN, ini yang skripsi, ini anak kedis. Nah, ini sebenarnya alhamdulillah sekarang ini sudah selesai dari 2016 Jadi anak-anak ini menanam, adik-adik ini kita supaya apa ya? Supaya edukasi, supaya tahu peduli sama lingkungan yang ada di sini. Jadi ini ada kata-kata istilah. Kalau bertanam produk bibit, mangrove bisa esermata. Artinya dengan tangan kita sendiri mangrove bisa diselamatkan. Kalau tidak dari kita, siapa lagi? Itu ya, paham? Siap, paham. Mudah-mudahan apa yang tadi dikatakan sekilas bisa masuk ke sini, dan satu saat mungkin siapa bisa berhadapan dengan ini lagi kapan kebanyakan itu. Insyaallah tahun depan jadi rutinitas kita ya. Dan ini banyak di sini di Labuan ini orang-orang gunung yang dari gunung cari nafkah ke sini. Itu nyolo kata orang sini. Nanti banyak cari habitat biota yang ada di mangrove. Apaan? Kepiting, udang, ikan, apa itu di sana itu ngambil. Monggo silakan Bapak. Memang saya ke sosialisasi ke masyarakat supaya menjaga mangrove supaya tidak ditebang-tebang. Alhamdulillah sampai dari dulu sampai sekarang sudah bisa dikondusif. Kalau ditebang biasanya buat apa, Pak? Kalau dulu tuh ditebang sebelum ada nukis tuh 4 kali buat apa itu? Tapi kerapatan mangrove 80% di sini. Iya, Sekarang di sini kita punggula. Kita tanam di ujung di sebelah sana, ada perbatasan sama desa Praja di sana itu. Dari 2014 17 kita tanam di sana. Meskipun
angka kehidupan itu 40%, 50% turun. Paling banter 50%. Kenapa? Karena di sini nih sentuhan langsung sama Laut Jawa terus lepas. Jadi kalau musim barat kayak musim barat Ekstrim. mana ekstrim. Itu jembatan kita roboh. Nah, gitu. Itu Semeru yang kemarin itu hari Semeru ternyata perubahan alam itu sangat. 2 hari di Semeru timbangnya itu berarti dampaknya itu terasa. Jadi kita imbangkan untuk menanam apapun di menanam jambu kah apa kah. Jadi supaya apa? Itu salah satu untuk stok oksigen kita yang kita hirup itu tuh. Dan hijau-hijau kita hirup tanpa terasa. Nah, ini sudah selesai. Salam konservasi motor Selangkong. Nah, sampai di sini karena pemaparannya ini memang kita tidak banyak Pak. Iya. Memang khusus adik-adik yang kelas ini. Kalau yang memang enggak lebih banyak lagi. Tingkatannya ya Pak. Nah, mungkin dari saya ini ada video sebentar lagi ya Pak ya. Siap. Video kita load video. Pak, boleh sebentar Ya. sebelum video Siap. bisa dijelaskan Pak tuh Bapak sertifikatnya banyak sekali adik-adik itu tadi. Oh, iya. Yang namanya Muhammad Syahril itu yang mana Pak? Iya, biasa ya Pak Kumis ini. Ya masalah sertifikat ini ya. Nah, Awal Bapak berkarir di lingkungan. ini adik mumpung masih muda ya, harus kreatif, semangat nomor 1, terus belajar dan ada gurunya. Jangan belajar, jangan coba-coba tanpa guru. Soalnya saya masuk otodidak Pak. Nah, baru udah 12 ditantang mengkonsep mak wisata ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Mau jadi apa? Saya itu perjalanannya itu ya. Dari perjalanan ngemas dari 2014 ini sama Pak Direktur itu mau masyarakat. Itu dari hati saya sendiri. Itu saya berkelompok di Tuban 4 hari sama teman-teman 10 orang. Jadi ke depannya buat apa? Bukan wisata. Kita cuma menanam mangrove kemarin. Jadi dikasih satu malam, konsep apa katanya? Itu konsep yang datang waktu saya dulu, waktu SD ya. Setelah SD naik kelas, tanggung jalan-jalan ya sama Pak Guru ke Singkaling ya. Kemana? Itu saya dari kelas 3 sampai kelas 6 tak pernah tahu jalan-jalan. Cuman saya ke teman-teman saya, ada temannya itu yang kaya itu, nanti saya minta oleh-olehnya. Nanti ceritain sama saya. Itu nilai ibadah itu. Sampai kelas 6 dia lulus, nggak pernah jalan-jalan. Lulus SMP kelas 1 mau naik kelas 1 jalan-jalan, nggak jalan-jalan. Sampai kelas 3 nggak pernah jalan-jalan. Kenapa? Ya mohon maaf karena orang tua kami tidak mampu. Tapi tidak putus asa kayak. Tidak putus asanya. Kapan ya saya mau jalan-jalan? Nah gitu. Nyampe SMA sampai kelas 1 lah 2 buta ya, nggak pernah belum ada suara madu tahun baru, nggak pernah jalan gitu. Nggak pernah keluar ke Bandung sampai Surabaya ke Singkaling dulu kan, nggak pernah jalan. Kan orang saya tuh dapat. Nah setelah itu satu malam itu besoknya habis subuh ada Pak, besok ada. Oh konsep apa? Pak saya mau konsep apa namanya Pak, kata saya, nanti supaya orang luar itu datang ke tempat kami. Itu kata saya. Loh konsepnya apa? Ya supaya belajar Pak, katanya. Nomor 1 saya merawat lingkungan dan belajar. Ya sebenarnya nanti kita konsep sendiri. Oh katanya siap, saya siap Pak, asalkan saya kasih guru. Oh ya, saya kasih guru, saya 2 gurunya dari CS sama UGM. Dikasih satu saja, ilmu mangrove. Nyampe taruh di hijau, nyampe apa itu? Nyampe keras. Saya baca satu, saya ke lapangan, hampir 1 tahun alhamdulillah menguasai semua jenis mangrove yang waktu itu ada 15. Sekarang Labuan punya 29 mangrove. Kita sudah
dibukukan seperti ini. Ini buku ini yang diminta kemarin ini ada dosen 3 yang lalu, tunggu nanti dulu. Ini kita pendamping lagi. Ini udah dosen dari ITS. Jadi yang skripsi di sini itu saya. Jadi ini ada 29 yang ada di Labuan. Itu perjalanannya saya itu di belah dendam, tapi belah dendam itu bukannya jelek, supaya lebih bisa bermanfaat bagi yang lain. Nah di situ kuncinya itu. Jadi kalau sukses enggak lah, saya bilang enggak sukses enggak, bukan sukses, tapi kan sukses supaya saya sendiri tidak malas. Jadi bisa berkontribusi kepada desa, kepada masyarakat. Nah di situ perjalanan kami. Dari situ intinya kita harus belajar terus, jangan malu-malu, cari guru, siapapun jadi guru, cari asalkan tadi itu yang positif, dan syaratnya itu harus kerja keras deh. Bukan kerja keras ala bukan, kerja keras sesuai dengan skillnya. Ada ini kan belajar keras, apa tupoksinya belajar? Kerja kerasnya membaca. Jadi membaca itu nomor 1 utama, karena Nabi Muhammad itu ikro, membaca. Banyak-banyak membaca, nanti itu bisa tahu oh mana ini yang negatif, mana positif, bisa membedakan. Kalau tidak tahu, itulah fungsi guru, bisa membimbing. Oh ini kurang tepat, ini yang tepat, itu kontrolnya. Kalau tidak ada guru, jangan main, cuman Google jangan deh. Nah, jangan. Mahasiswa pernah setelah mahasiswa itu materi yang di sininya tentang makhluk, ternyata ada yang keliru dia. Langsung saya datang nih, Dek, mohon maaf, itu tadi itu kok sedikit ini gitu. Dari mana? Dari itu. Makanya jangan hati-hati kalau kita mengeluarkan karena takut diprotes. Jangan asal-asalan. Kalau kita di ini publik, jadi ini alhamdulillah bentuk kerja keras kami, karena kami ini tidak sendirian. Kesuksesan seorang itu akan tetap melibatkan orang banyak. Ya, bukan hasil dari sendiri. Intinya kerja keras, 1, memulai pekerjaan, nomor 1 di dalam hati harus ikhlas. Jangan sulit, ikhlas. Kok ikhlas? Angkok ulangan deku, ikhlas dulu. Insya Allah kalau ikhlas nanti Allah akan memudahkan. Kalau tidak ikhlas, ruwet, ini gak bisa. Sendiri kamu belum bisa, mengatakan gak bisa. Tidak ada yang melarat. Kalau kita mau belajar, yang berat itu orang pemalas, malas itu melarat. Jadi kalau kita malas, kita ini supaya buang jauh-jauh, kita semangat, kita punya cita-cita. Nomor 1 kita bisa supaya apa? Nanti kita ini akan kemana nanti arahnya, supaya terus berjalan dengan yang apa yang diharapkan. Nah masalah sertifikat ini hasil karena kerja keras saya itu ingin tahu terus ilmu, kita coret oretan, kita taruh, kita baca terus, pokoknya kita baca, setelah baca kita langsung ke lapangan, teori sama lapangan itu ibarat adik ulangan ambil langsung ke lapangan. Pak, saya salah lagi Ya. Bapak bukan S1 kan? S3, Kan? SD, SMP, SD SMA. SMP. Oh, Tapi Ya. Bapak sudah ahli dari lebih ahli Ya. dari yang kita. SD, SMP, SMA. Kenapa Bapak lebih ahli? Karena Bapak Itu itu sudah dari Bekerja lapangan. keras. Kita bekerja keras. Artinya orang bekerja keras itu harus siap meluangkan waktu, siap berkorban, siap berjuang, siap capek dengan cita-cita yang mulia. Bukan untuk kepentingan kita sendiri, kepentingan manfaat orang banyak, pahalanya besar. Nah, di situ Ya. pahalanya itu besar. Nah, ini sertifikat kami ya perjalanannya. Nah, Bapak yang nanya dia tidak nengok-nengok di sana. Ya, betul, Pak. Nah, jadi adik-adik. Nah, di sini adik-adik. Nah, ini awal pertama saya mendapatkan ini secara tidak sengaja. Waktu itu 2016.
itu saya Mbak. Dia di sama Humas Pertamina itu terus ke Jakarta. Nggak taunya di Lembah. Saya nggak oh apa aja kata. Cuma Saya jalan. lihat itu yang Ya. di Facebook. Ya, jalan-jalan katanya. Setelah di sana, sudah ternyata lomba se-Indonesia. Wah, Wah. jangan sekali-kali, nggak bakal menang. Yang menang. Jangan, hati-hati ya. Ini ucapan ini adalah doa. Makanya doa yang baik, pokoknya doa yang baik. Siapa tahu malaikat mencatat, nanti dicatat, bisa terijabah doa itu untuk aku. Oh, mantap dosen. Kan gitu. Nah, jadi segala ucapan itu adalah doa. Apa ucapan saya waktu itu, Mas Adil? Ternyata terima Pak. Ya, iya Pak. Bismillah. Kita tidak mengharapkan menang, tapi kita mengharapkan yang terbaik di waktu presentasi. Itu kita. Nah, ini waktu itu ada piagam penghargaan. Lokal hero. Ini namanya tadi itu deh ya, yang gambar tadi PowerPoint. Ini judulnya. Hasilnya. Kutub Kalaban Tanang Kulit Bibi Mangrove Bisa Selamatkan. Nah itu kata-kata. Kenapa? Kalau tidak dari kita siapa lagi? Bukan Mangrove saja, apapun di sana itu. Kalau bukan dari kita sendiri siapa lagi yang akan merubah sistem atau lingkungan di sekitar adik sendiri? Kalau bukan adik sendiri. Jadi pemuda itu adalah jembatan untuk sebagai inovasi di daerah masing-masing. Nah itu, baru saya tatap muka ini sama siapa ini, Marcel, sama penyanyi waktu itu deh. Dan ini Robi Purba 2016. Ini Robi Purba Acara, ya. sebelum 2012, 2013 dia ada di sini deh. Waktu ada Pulau Ajaib, Pulau Ajaib dia ada di sini. Kebetulan waktu itu bergandengan sama saya, duduk bareng sama saya. Akhirnya 2012 Allah mempertemukan saya dengan ini. Saya bilang lagi ya. Mas Robi, gak kenal ya? Siapa Pak Sadil? Sambil Labuan. Oh Labuan, Pulau Ajaib katanya. Langsung dia ada. Itulah. Sering-sering ya sama duduk-duduk sama orang yang berkualitas. Siapa tahu nanti bisa ilmunya menularkan. Setidaknya bisa gandengan. Kita tidak sengaja. Seperti kata Nabi ya Pak. Iya. Kalau pengen wangi ya harus minimal Minimal duduk sama orang yang jual parfum. Betul kata Pak Guru itu. Jadi seperti itu. Nah itu pertama kali. 2017 ini apresiasi dari Pertamina yang lokal hero itu waktu itu kayak KDI ya Dek, itu 200 berapa nominasi. Saya kebetulan kategori hijau itu dikemas nyampe 10 besar dan 1 besar. Alhamdulillah nomor 1 se Indonesia. Tanpa sengaja. Sampai saya itu diwawancara keluar dari gedung itu, ternyata banyak di sana yang pakai gini-gini salaman. Dia bilang, "Lu Pak Sarif, kenapa Pak Sarif tangannya dingin? Enggak kalah orang Madura dia. Enggak kalah ngomong. Kenapa? Mohon maaf Pak, kalau saya itu kalau di Madura aktivitas saya itu di bawah terik matahari. Jadi saya kalau dikasih di asin ini saya nggak tahan Pak." Oh betul ya, padahal deg-degan sama asinnya. Itu spontanitas. Jadi ini betul apresiasi waktu itu. Nah, ini 2013 alhamdulillah kita dapat lagi bertemu sama pejuang-pejuang lingkungan. Dia pejuang di kategori pendidikan juga ada di sana. Ya, semuanya ada di sana. 2017 ini sertifikat saya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Perjalanan saya dulu. Jadi yang menggebrak Kabupaten Bangkalan ini saya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat sama tim 2017 karena vakum saya mengadakan di kabupaten, akhirnya jalan sampai sekarang. Awal postingannya Bapak di Facebook. Ya. Nah ini yang seperti ini yang dari Unitomo. Bapak ini yang ngasih ke saya titel dosen lapangan, ya terserah Bapak lah, yang itu saya bukan dosen. Nah itu waktu dari sana. Yang ini penghargaan 2017 waktu itu Bundek Barokah, sekarang vakum. Nah, insya Allah 2003 kita buka lagi ke Bundeknya di sini.
Nah, ini dari Siber Berita Jatim, dapat pengarahan juga yang di Surabaya beritajatim.com. Ini majalah atau media yang terkeren di Surabaya. Kami juga diundang di sana bersama beberapa orang di sana tergantung kategorinya. Ini dinas pariwisata Dari Bangkalan. Bangkalan. Pernah kita tuh diajak sama Bapak Kodi sini waktu itu presiden ya untuk menggebrak Kabupaten Bangkalan karena vakum. Saya juga awalnya 2016 menggebrak waktu Pak sekarang kadernya Pak Faisal. Sampai sekarang alhamdulillah sudah banyak. Itu saya bagian melobi Pak, bagian melobi dari pesisir utara, dari Bangkalan sampai ke Tanjung Bumi, melobi Pak Klebu. Bukan siapa Pak Klebu, alhamdulillah banyak yang ikut sampai sekarang, banyak jadi wisata kan. Nah ini waktu kita presentasi dinas pariwisata awal pertamanya nih, 3 orang mempresentasikan apa yang kita kerjakan lakukan di sini. Itu karena saya yang waktu dulu yang minta saya suruh ke depan. Itu ketuanya Asli Dewi pusat. Jadi alhamdulillah banyak yang respon, banyak mendukung juga sekarang. Ini di provinsi Jawa Timur. Nah, ini waktu di Semenep. Jadi kita ambil Pak Klebun yang mau waktu itu. Ini ya yang hasil skripsi ya, skripsi dari 2017 yang ada di saya semua ini hasil skripsinya. Banyak di saya gitu. Nah ini yang kemarin 2019. Ini program studi ekonomi bangunan. Dia milih judul partisipasi masyarakat Salaban dalam pengembangan wisata dari UGM. Nah ini yang kelautan, prodi jurusan kelautan, struktur komunitas. Ini lamun sama mangrove juga terumbu karang. Karena di sini ada 3, mangrove, terumbu karang, tambun. Yang kita rawat supaya apa? Supaya cukup banyak. Nah, intinya cukup banyak, udah itu aja. Ini kegiatan yang sini Himaba ini yang Nah, ini sertifikat dari Bandung. Ini Tiasum waktu Covid. Kalau nggak Covid ke sana kan. Ke luar negeri apa itu? Ya berhubung Covid ya jalan-jalan ke sini. Nah, ini sertifikat yang 2021 ini. 2021 kemarin. Ini dari Bandung. Tiasum kita ini. Tiasum ini kakak-kakaknya yang hebat-hebat ini. Akhirnya 2021 kita menangkan lagi juara 1 gold emas. Nah, ini Indonesia lagi. Menteri ya kalau nggak Covid saya ke sana. Nah itu karena Bina Pertamina intinya itu Pak ada nominasi per tahun Pertamina Wood ada tahun. Di kontesnya itu interinya ada, di bawahnya pilanya ada 4 kategori sehat, pendidikan, cerdas, pendidikan. Jadi kalau punya skill di pendidikan itu ada kesempatan untuk masuk di pendidikan itu. Nah jadi intinya itu agak nyangka saya dapat ini. Cuma dari mana? Ilmu kuncinya nomor 1. Tapi dapat dari mana supaya dapat ini? Guru. Jangan coba-coba guru SD nanti setelah jadi insinyur gini, wah Pak jangan, enggak boleh deh. Salah Pak, gurunya jangan di situ. Bapak juga. Wah ya. Nah, jangan sekali-kali ya. Karena tuh guru tuh adalah namakan guru pemanasan. Jadi sekarang zaman digital, kadang-kadang ya pergaulan kayak akrab, saking akrabnya lupa apa? Lupa batasnya. Batasan itu ada. Ibarat orang nggak tahu, meskipun saya belum nyampe ke sana, itu ada batasnya. Tanah haram sama tanah halal katanya. Itu ada batas. Jadi kalau pembatas itu kita ingat, itu namanya nanti. Makanya akhlak itu di depan. Meskipun banyak ilmunya, tapi akhlaknya tidak ada apa-apanya. Sebenarnya meskipun nggak tahu apa-apa, dia cuma hanya itu lebih tinggi. Jangan coba mentang-mentang punya ilmu banyak, tapi jangan. Tapi ilmu memang di depan. Karena apa? Itu adalah kontrolnya untuk kita mengamalkan sesuatu. Karena tanpa ilmu, amal pun itu akan tidak jalan, tidak sia. Ilmu, amal. Ya, mungkin dari saya kurang lebihnya.
Silakan ada pertanyaan. Tepuk tangan dulu Oh ya, ya. Ini drill master ya. Sangat menginspirasi Sangat ya. menginspirasi. Ya, itu sebagai motivasi karena saya ini spontanitas belajar laptop pun baru 2014-15. Laptop saya baru. Kenapa tadi? Pengen tahu terus untuk apa? Satunya kan untuk ibadah. Itu ya, ibadah. Itu pasti ada jalan. Di mana ada yang apa? Ibarat pepatah itu. Ada kemauan, di situ ada jalan. Kemauan itu apa? Kemauan itu yang positif. Allah itu pasti akan menuntut. Boleh tahu usia Bapak? Ya, Boleh tahu usia Bapak? usia saya alhamdulillah sekarang 51. Nah, Masih mau belajar? 51. Kalian harusnya mau Karena ada pepatah. belajar sampai ke liang lah. Nah, belajar itu tidak ada usia dia. Cuman nanti ada batasannya lagi kayak saya ini ibarat HP memori ini berapa GB ya. Tinggal Ada MB. lemot-lemotnya ya. Jadi kita jangan dipaksakan. Saya enggak maksa, ilmu burung enggak maksa itu nanti enggak bagi-bagi rezeki nanti kan gitu. Nah, itu saya Pak, bagi-bagi rezeki sama yang punya skill. Kadang saya semua nanti yang lain enggak kebagi. Kan gitu. Nah, itu sebagai pendorong jadi supaya semangat tetap belajar, banyak membaca, bisa membagi waktu. Termasuk Pak Sahril pernah PM-an ya Pak di Facebook kalau nggak salah Pak di WA Pak. Mau belajar website, Iya. ngedit video. Ini ilmu semua dia. Keren loh gitu. Saya bikin ini bikin sendiri itu terang. Ini ilmunya dari mana? Ikut pelatihan di mana? Saya ceritanya itu laptop itu, ponakan saya perempuan cewek sudah S1 sarjana ekonomi. Waktu itu saya tidak punya apa-apa, saya tidak tahu tapi ke depannya ini kata saya kita memprediksi. Ya ke depannya ini saya lihat itu akan digital kan. Digital itu apa? Saya belum tahu. Pinteran anak-anak sekarang. Kayak gini selesai. Kalau kita malah anu ya Pak Iya, ya, kan? agak Nah lemot. di situ ya inovasi. Makanya waktu itu saya itu beli sendiri laptop belajar. Ayo pin buat roacer muka nutup mata murid. Udah buka itu mati. Ngetik saya. Ngetik. Yang namanya tadi kemauan ada, aku kasih jalan. Mau kemana Sarin? Yang dalam kayak bicara. Saya terus video. Adanya ada kesempatan ke Malang. Bikin sampai sekarang aplikasi Venesil itu ya. Iya. Nyampe kemarin anak saya SMP kelas 2, memang cewek di kelas 2. Dari COVID sampai sekarang dia les terus. Alhamdulillah ranking 1. Nyampe yang sekarang perempuan cewek sekarang naik kelas 2. Pas kecewaannya bukan yang Pak Gurunda ya, kecewaannya lomba video. Saya suruh ngedit sama saya. Dia bangun sendiri di sekolahnya, sendiri, foto-foto sendiri. Saya ajarin di depan komputer karena ada untuk gini, sampai jam 12 jam 1. Ternyata MB-nya itu 600 sampai 1 giga. Gak bisa, gak mampan ke ini, ke HP ya. Jadi taruh flash disknya, pas itu pakai rak. Jadi kebiasaan nggak tahu bukannya nggak bisa. Akhirnya kecewa. Pak, nggak apa-apa lah Pak katanya. Gak usah ya nggak apa-apa. Ada di sini. Tapi saya kan bisa Pak ya bisa. Nah di situ karena memang saya suruh terus belajar apapun. Mau belajar lah. Belajar apa itu dari sekarang pun ada kesempatan buat belajar ini. Kan ini tuh nanti buat adik sendiri. Skill. Ya skill. Itu. Kita sebagai guru di sini saya sama Bu Afni itu dari tadi mangap-mangap dia banyak yang dia mengenal kalah ilmu kita. Aduh iya ya. Padahal kita dulu yang belajar kan, makanya tadi mohon maaf Pak Sahril saya tanyakan, Bapak bukan S1 kan? Itu karena beliaunya lebih dari kita gitu loh. Itu karena skill tadi itu. Skill itu lebih penting. Untuk mendapatkan skill itu banyak. Tadi ada anak mahasiswa salah ya Pak ya itu.
karena skillnya. Jangan takut tantangan, Iya. harus hadapi tantangan. Kalau tidak lulus tantangan, tidak bakal naik kelas. Tantangannya Levelnya, levelnya, Pak, ya. levelnya. Jadi supaya tahu kapasitas kita di mana, apa ini. Uji Kita terus. penelitian. Saya menyesal dia dulu tidak tahu sampai sekarang bahasa Inggris itu apa. Kalau Sama. bahasa Inggris Sama. sama gurunya itu dilembahkan lah waktu itu. Gurunya tuh bilang, yang tidak senang sama saya Keluar. bahasa Inggris boleh keluar. 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 Itu sama nggak? Saya sudah pernah itu Pak, kayak gitu. Itu setelah saya belakang aja udah kata saya itu. Itu. Nah, waktu itu saya tuh jurusan biologi. Oh. Dan sekarang ambilnya Iya. biologi yang Iya. nggak sengaja, nggak sengaja. Saya itu senang. Kelas SMA itu kelas 1 ke kelas 2 kan dulu tung satu kedua atau kelas 1 pengajarnya apa IPA marah IPA tuh mau kelas mon A2 biologi biologi abang seneng mau atau lo sosial ilmu sosial ya tadi yang kan sosial itu kan Iya. itu jadi jurusan lembut itu ya ternyata di sini biologi semua isinya Iya. jadi lo melenceng dari apa yang ada di Hati, diri ya. kita di kita sendiri skill itu. Oke. Terima kasih Pak. Selanjutnya, kalau saya pertama kali tadi mendengarkan Bapak saat Bapak menjelaskan tentang mangrove, mungkin kami berpikir, wah ini it's my passion gitu, artinya ini kesukaan kami sebenarnya. Lama sekali tidak mendapatkan ilmu ini, ternyata sekarang ketemu sama Bapak. Serasa dapat materi 2 SKS Iya. sama dosen itu. Ah, beneran serius. Pak. Jadi sambil sholat mendengarkan. Oh, sudah. Wah, ini Wah, Keren. ini waktu dulu sempat ke Baluran itu Pak. Oh, Baluran namanya. ya. Masya Allah, rasa-rasanya gregetnya Ya, luar sekolah biasa lagi, Ya sekali. sebenarnya itu mangrove banyak fungsinya. Itu di Bangkalan itu banyak. Jadi dodol, jadi Minuman, sirup. Sirup. Nanti tergantung nanti kalau kuliah di sini di sana apa? Nanti itu. Di sini tuh ada. Di sini mangrove di sini ada. Yang untuk sirup ada. Dan untuk kopi kita minum sekarang tidak ada. Ini pun ini bisa dikonsumsi, tapi jangan. Ilmunya saya tidak dikasih sama nggak dikasih sama. Jadi kalau dikasih sama masyarakat, sedangkan kita membutuhkan untuk menanam, kalau sesuatu itu akan tahu dia punya nilai ekonomis, babat sama hanya bunuh diri. Kalau mahasiswa itu punya kan gitu. Nah, kalau saya itu dia menguji, saya uji dulu sama saya itu. Gitu. Jadi kita ini yang diangkat apa visi misi di desa kami. Visi misi adalah kita mengangkat kearifan lokal. Memang bisnis, cuma bisnis ada batasan lagi, batasnya. Jangan asal uang, iya jangan asal uang. Kalau asal uang hancur. Apapun di Bangka dijual, ada kaum kapital dijual. Di sini pernah dulu masyarakatan yang masyarakat sini, masyarakat tak tahu ilmunya, makanya ilmu itu di depan ya Pak. Kalau sudah tahu ilmunya bisa membedakan yang A sama yang B. Itu kuncinya. Orang di pesisir laut ini dulu, tahun sebelum kita jadi 2013 ya, ada kaum punya pesewanya itu suruh nelayan ambil lamut. Yang tadi itu lamut itu sejenis rumput yang tumbuhnya di dalam laut yang sama karang. Apa fungsinya? Untuk menetes. Itu tempat menetes lamut itu. Padahal orang itu udah tergem. Sudah orang nelayan berapa puluh perahu itu memburu itu tidak cari ikan, cari lamut, ada nyelam. Soalnya 2.500 keringnya. Buat apa? Buat kosmetik. Adanya dapat terus di sini Pak. Bapak tuh berjemur di sana, nggak cari ikan, jadi itu. Setelah selesai, habis gak ada lagi, nggak ke sini orangnya. Setelah itu dia
cari ikan, kok nggak dapat. Saya bingung juga, nggak tahu ilmunya. Iya, iya, Pak. Ini perempuan anu itu, kan nggak tahu ilmunya. Makanya kalau kita tahu ilmu tuh bingung. Kayak saya suruh nyetir, nabrak. Nggak bisa nyetir. Sama Pak. Nyetir ini aja bisa, tapi nggak jalan. Iya, nanti takut diprotes. Kalau Nyetir jadi bisa, Pak. kadang ya yang tanggap tadi satu bahan kita berkomunikasi langsung sekat itu berarti ininya nih bagus. Kadang sama saya tuh dia makanya takut diprotes. Nggak saya nyetir bisa tapi nggak jalan. Gitu. Akhirnya apa? Setelah itu habis ya lama-lama setelah saya tahu ilmunya mangrove bawalah untuk tempatnya untuk berternak telur habis biota yang ada di laut flora fauna di sana. Akhirnya langsung sosialisasi sama masyarakat. Berarti selamun dikegem berikan cukup pantesan tade mereka langsung ke tade akhirnya apa masyarakat sudah paham semua. Akhirnya mau datang ke sini lagi berapa tahun 7 tahun kan kemarin itu datang lagi ya ke dadang nggak tahu. Jadi lamun itu salah satu untuk Astagfirullahaladzim. untuk menetes bertelur Skip. siapa yang ada di sana. Jadi ilmu itu memang wajib. Jadi orang ilmu itu wajib. Astagfirullah. Dan ilmu itu dia makan. Karena kalau saya itu punya ilmu, saya kasih. Yang ada di saya kasih. Siapapun saya transparan. Yang kemarin yang sudah ada yang selesai. Kemarin itu kesini menjaga terima kasih apa dek. Alhamdulillah Pak. Yang paling senang di sini sama dosen ini Pak. Cuma nanti kelanjutan ya. Kelanjutan saya sudah paham. Pengembangan iya. Itu ya. Jadi alhamdulillah kalau sudah punya ilmunya itu apa yang ada pasti terjawab karena tahu lain mengerti apa karena tidak tahu. Karena kita udah tahu. Dari sini ke sini. Ini kita namanya paket komplit ya. Artinya Bapak menjelaskan, alhamdulillah Bapak menjelaskan tentang lamun, tentang mangrove, materinya, tapi esensinya juga dapat ya. Bagaimana harus belajar dengan giat, belajar esensi belajar itu untuk mencari ilmu, bukan untuk selesai suatu program studi, tidak ya. Ijazah ya. Awan malah itu Iya. untuk berlanjut. Iya, bahkan bukan untuk di sekolah belajar bukan untuk selesai tugas tidak ada seperti itu, tapi ilmu yang dicari untuk bisa menembus semuanya. Seperti ini, alhamdulillah sekali ini yang kami inginkan sebenarnya ini namanya percepatan pendidikan ya adik-adik. Menurut kami Pak, dulu kami mendapatkan ilmu ini di bangku kuliah Bapak tentang mangrove. Tapi sekarang alhamdulillah berkat Bapak Sahril, adik-adik tingkatan SMP sudah mendapatkan materi Malah ini malah apa ya SMP yang anggap yang mulai kemarin yang pertama ini berarti spesial. Siapa tahu besok ada yang jadi dosen. Amin. Iya. Ini SMP pertama yang di sini Pak. Iya yang di sini tuh SMP. Kalau SMA ada yang materi kuliah SMP Baru kira ini SMA ini. Oh, kira Lupa. Makanya kayaknya ini ada prioritas. Dulu saya pernah seminar diundang di Arusbaya sama tokoh adat, tokoh radar Madura, rektor UTM, Pak Klebun, ada Pak Klebun, saya dikasih kesempatan di sana dengan sama komisi D. Jadi saya memaparkan apa yang jadi pengalaman saya dari awal. Oh namanya ilaku itu, iya tahu cerita kecuali ngarang, baca buku itu ngarang menurut apa ini perlu juga karena itu sambil baca kita tahu ke lapangannya itu lebih afdol. Jadi pernah seminar waktu itu yang kakak di sana itu karena berapa hari ya berapa hari dia aktivitas semenjak sama saya kasih kesempatan di sana berapa kali untuk ngasih materi apa akhirnya tuh dikasih nilai yang paling sempurna sama itu dapat bonus semua. Nah di situ jadi ya alhamdulillah kalau yang KKN di sini alhamdulillah banyak yang karena selama saya tuh bisa berkontribusi ya karena saya sendiri yang mencari figur-figur itu yang susah. Karena apa? Karena itu tak mau belajar. Siapa yang mau ngajak yang mau belajar? Itu mau belajar langsung tangku. Ya ini
nggak bakalan. Jadi kalau belajar terus fokus apa itu, fokus diskusi. Jadi supaya cep katanya. Master, gimana? Ada yang mau tanya? Ayo, Sharing sama Mas ditanya. Andri. barangkali ada di saya. Di luar mangrove pun nggak apa-apa. Barangkali ada di saya. Oh, di belakang. Itu nanti kan ada gurunya. Jadi guru itu kan yang berbilang. Nanti kalau kita namanya manusia kembali terbatas, ada kekurangan, maaf itu kan. Siap. Silakan angkat tangan, Master. Tidak Yuk. apa, tidak Ya, usah Apa malu yang ya. akan terjadi sama sama pantai kalau gak ada makhluk? Oh ya. Kebetulan ini temannya ada yang tanya apa yang akan terjadi apabila di suatu tidak ada mangrove. Kan pernah lihat hamparan laut, Enggak. ya hamparan laut tapi tidak ada mangrove-nya, ya. Iya Pak. Tapi biasa-biasa saja. Iya. Coba dilihat aktivitas di sana. Apa aktivitas di laut? Ada enggak orang cari ikan? Ada enggak orang cari di sana? Jadi antara laut yang tidak ada mangrove-nya sama ada mangrove-nya itu jauh berbeda. Nomor satu, mangrove itu salah satu bisa menetralisir atau bisa kalau mangrove-nya itu sempurna deh. Jadi dia bisa memilih apa itu yang segaran itu bisa menjadi agak tawar istilahnya. Dan juga mangrove betul mangrove kita di sini sama karangnya. Jadi sebagai peredam arus, bukan belum banyak itu tetap tapi arusnya. Itu fungsi ke alamnya itu mangrove-nya, mangrove sendiri. Fungsi yang paling utama lagi itu mangrove ada tempat untuk memilihnya ikan. Satwa yang ada biota di laut. Jadi senang itu kalau ada mangrove itu nomor satu, mangrove itu ekosistem yang ada di sana. Satu keseimbangan untuk kehidupan habitat flora fauna yang ada di dalam laut itu fungsinya. Ini kemarin mangrove ini namanya perapat atau Senerasiaba. Buahnya itu bisa dibuat sirup, cuman ada prosesnya, ada takarnya, ada ukurannya. Itu udah ratusan tahun. Itu kalau tidak ada isu kemarin itu tambak besar airnya tuh ke darat. Nanti pasir itu bisa tertipis, banyak tertipis, dan daratan akan bergerus. Pasti itu abrasi namanya itu. Abrasi. Jadi itu fungsi mangrove. Kalau sudah tua itu marah berubah. Cuma prosesnya lama. Kalau bilang tuh hidupnya dulu lama dan usianya panjang ya, Pak. Tapi kalau tidak dari sekarang bisa nanti kan gitu. Kayak kemarau bila setua bila sana. Tapi akhirnya sekarang Besar kok juga. sudah terbukti yang kita tanam di situ memulai dari sekarang. Ya. Sudah? Ada lagi Ustaz? Ada lagi. Bagaimana caranya mengetahui kalau seperti buahnya itu dibuat sirup dan yang dibuat urap? Ya kebetulan yang buat sirup itu ada dua jenis di sini. Namanya itu mangrove yang itu, yang alba itu Senerasiaba, perapat kata orang sini. Ini kita bagi dua ya, mangrove sejati, ini mangrove asosiasi. Yang tadi 3 komponen itu kita bagi dua. Ini sudah diakui internasional ini, jadi penelitian sudah persepsinya itu sama, tidak ada perbedaan. Jadi mangrove yang kata ini mangrove sejati, inilah mangrove sejati. Yang ditanyakan adik tadi ini masuk kategori sini. Sonerasiaba solaris, idada namanya. Ini seperti apa? Ini seandainya saya punya anak keempat, mau tak kasih nama ini, Pak. Ini namanya solaris. Seperti Oh pernah lihat itu. Kalau di Blegar rata-rata kayak gini. Iya Master. bukan jeruk. Ini biasanya ini tumbuhnya ini bisa tumbuh ini di sungai yang kan di pohonnya itu tinggi ya, pohonnya tinggi sekali, kayak pohon dan akarnya tuh akar biasa kayak pensil, tapi buahnya seperti apa ya?
Ya, ini seperti apa? Nah, seperti apa? Oh, ini masih baru nih, masih belum ini sama sekali. Ini masih baru. Itu fungsi yang dibuat sirup ini. Yang bundar-bundar. Ini dilupas, menutup buahnya di dalam melalui tahap proses. Ya, tapi ada gulanya nih. Kalau yang itu agak pahit, yang ini manis. Buat rujak ini bisa. Iya. Buat rujak. Baru tahu. Ayo udah agak manis kalau Coba dia. bumbunya. Kalau yang itu pahit. Itu kelopaknya merah kalau yang itu. Makanya kalau dimakan langsung bisa nggak Pak? Kayak Hah? dikupas terus makan. Ya agak Asam. masih asam. makanya tadi namanya yang ini alba. Alba itu putih karena dia dikasih nama sesuai bunganya. Iya. Kalau merah rubra jadinya belakangnya. Ini bahasa anunya masih juga. Saya anu. Tidak juga. Karena kata bapak Nah, tadi. ya. Itu yang untuk sirup jenis ini. Sonerasia. Ada pertanyaan lagi? Iya. Silakan. Far tanya Far. Ini sepertinya mau tanya, takut Iya, Pak. sama kayak anak saya itu kalau dikasih guru tuh supaya menjawab sebenarnya dia bisa, tapi agak Ragu, malu. Pak. Setelah anu, Ragu. setelah ini kan dia bisa, makanya langsung set. Salah itu ukuran belakang kan gitu, Nggak salah, nggak belajar. nggak belajar. Ini yang juara video Wah. nasional kemarin. Wow, kesuasif ini kayak ini. Apa ini kalau Awalnya ya gitu Pak, ikut enggak. makanya kan yang mendorong kan guru-gurunya. Tak lantor Pak, sudah terserah gitu model. Ayo kayak- tanya, ayo ditanya. Jangan takut. Bapak, apa yang membedakan jenis mangrove itu? Nah, kembali lagi yang membedakan ini kita jadi dua nih. Nah, mangrove sejati sama asosiasi. Perbedaannya ini mungkin ada yang kenal ya. Yang kebanyakan yang kenal ada yang nomor 2 nih. Yang kelompok nomor 2, asosiasi mangrove. Ini ya. Oh, ini cemara, yang ini namanya cemara. Udah lihat semua ya. Nomor 1 saya anulah semuanya nih. Ini kita ambil dari bukunya saya. Wis, bukunya Ini keren. kacang laut, kacang-kacangan. Ini kalau di laut ini ada seperti ini namanya kacang laut. Kacang-kacangan katanya. Gak bisa dimakan ini. Nah, yang kenal aja. Ini kan masih baru ini. Yang cemara sudah kenal ya, cemara. Ya. Itu masuk asosiasi, Nah, baru, kenal baru. Kenal baru. Udah tahu baru. Wan baru. baru Siap, sudah tahu Bapak. Ada. Di sini ada. Dipegang Ada Pak. Oh ya masih belum besok sudah Bentuknya ada di ada. sini ini baru semua ini. Ini seperti ini baru. Kalau di depan rumah banyak sih. lo tahu baru kena Baru. Tahu Master. Daunnya itu yang keluar minyak itu Master. Ini baru. Aku sering main itu. Baru ikat. Kalian disimpan di buku. baik kenangan Iya, baru semua. Daunnya itu keluar minyak ya. ya mau cuman lembek gede keluar minyak. Iya Master. Mainan Lengkap. Ini apa ya? Tahu ini ya? Iya, mengkudu ya Pak. Hah? Mengkudu. Ya, mengkudu. Enak itu Bang. Kocang dengan kudu. Iya. Enak itu. Kudu. Tapi pedes. Kalau di Telaga Biru dibuat ini untuk alat warna batik. Menekan naik tahun ke lembah. Orang tua dulu ngambil ini ada kromat ada apa? ini jadi warna apa Pak kalau agak hitam coklat itu. Ini jenis Rumah mangrove. Dek. makan itu. Kenapa ini jenis mangrove? Di Kenapa? Tepung Adi kan ada ya? Ada Bapak. Ada. Itu jenis mangrove. Kenapa saya bilang ke jenis mangrove? Karena di sini ini mengkudunya di pergandengan nih sama cemara ini. Jadi tumbuhan kembali lagi tumbuhan yang hidup di salinitas zat garam tinggi itu odi. Ini odi nih, cemara odi. Apakah perilaku yang di dekat pantai ini ditanam ke gunung hidup? Ayo, Tidak. belum tentu kan? Belum tentu. Bisa ya, bisa tidak. Nah, tapi kalau yang ada di sana itu adalah bisa hidup di sini juga. Mengkudu.
kita ambil yang kenal-kenal aja. Yang nggak kenal nggak usah dulu. Secara ini ya artinya tanaman tadi itu dari pesisir, Pesisir. benih dari gunung. Ah, Yang goreng lah. ini lagi. Ini masuk Ma'ruf asosiasi karena asosiasi itu bisa hidup di darat. Apa ini? Rambusa. Rambusa itu bukan. Ini rambusa. Rambusa itu apa? Ini kakak langsung kakak namanya. Oh itu ya. Kenal. Anak Iya, Pak. Kadang-kadang anunya tuh taruh sini. Oh, di depan Kalau masak itu kuning ya Pak. Itu, Iya Pak. itu Isinya putih ya Pak. manis itu langsung manis. Ada di sampingnya empuk ada. Ini namanya tadi Ada. bukan blusum atau rambusa. Jadi anunya tuh Di sampingnya empuk dia banyak bawah. Zaman sekarang jarang main jarang, Mbak. Kalau kita dulu itu buruan itu. Nah, Isinya ini yang jadi gitu filosof. ya. Kalau di orang di Mata sini tuh. alar. Isinya dia. Ini laralar namanya alur, laralar. Ada tahu kalian? Buat apa biasanya? Buat apa? Biasa. Misalkan bukan. 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 Ini tidak ada anunya. Ini tidak ada buahnya, Bunganya. cuman menjalar dia. Tanam Apa filosofinya? Di sini ini tumbuhan ini masuk pocang orang negara lambuang, orang tu lambuang. Nak sele acelena kan belum tahu jalan. Iya, Iya Pak. Orang yang anu pun cuma beki, engala kiri ya. Baca selawat, sabut tentanian, saya kecot, itu dari lebur na tahu sudah. Kebanyakan apa? Betul anak-anak katanya waktunya berjalan Ajaib, ya. umur seusia itu tidak jalan. Itu Lantarannya. ini yang dia. Ya cucu saya masuk sekarang sudah 1 tahun ya. Dua kali dia genggung, buruk dia sebulan buruk ya ini. Tapi alhamdulillah. Jadi ada yang iya, sudah Remo, pernah lambat cerita-cerita, waktu jalan ya. lambat sampai 6 bulan. Cuma 2 kilo ke sana itu. Januari hingga sininya. Ini banyak lagi filosof dari lambu. Iya. Itu dari lambu. Ki pakai sampai sekarang. Ilmu dari Ponan ini. Nah, ilmu Ponan. Nah. Oh, dia mungkin kenal. Putih bisa macam orang kena umbaungan. Coba cak umbaungan. Eke berak keraben. Biasanya eke berak keraben. Nengik kita sih seperti itu. Iya. Ini nyocok. Iya, nyocok. Nanti dia pas kena angin itu terus jalan. Oh iya Pak, iya Pak. Putih. Berak keraben. Kadang di apa? Ditiup. Ya sudah itu juga ini sampai sini ya. Ini tadi yang Aduh. ini yang terakhir ini masuk mangrove. Yang membedakan katanya jenis mangrove-nya itu kita sudah ada petanya di bidang itu. Ini sudah internasional, buku ini sudah internasional. Jadi intinya Belinya di mana, Pak? di Gramedia ada. kita ini ada, nanti di Puspakan ada. Ini kita ada 10, kebetulan ada punya 10. Ini panduan lapangan, ini konstitusi mangrove. Kebetulan di Labuan ini masuk. Di sini kan ada ini Labuan ini. Ini yang di sana ini. Berarti ini target Bapak nanti sampai Rancak. Kalau kerja kan lain desa. Pengembangannya kita sebenarnya banyak sudah ke pemekaran ke desa-desa yang lain untuk apa menjadi jasa untuk mendampingi. Nah, di dalam ini juga ada anunya nih. Kebetulan nanti di Plike juga Pak, di Plike saya punya teman di Plike mungkin ada mau untuk wisata di sana, mungkin kenal mau hari namanya. Siapa? Di Kak wisata apa sih? Yang di Plike-nya itu ya, tapi di gunung di sana sudah ada gazebo-nya, sudah ada Tempat perkemahan perkemahan. Alas Raja Belaga Trip. Dia ke sini Iya, iya, terus tahu, tahu. kebetulan di Pak Bade dari nanti Iya. mau memastikan Kayak outbound ya? Iya. Cemara kan ada 2, cemara laut sama cemara gunung. Nah, bukan cemara laut sama Udang. cemara udang. Ya, cemara udangnya. Anu ya, IG-nya Blega Trip itu. Iya Master. Belega ya. Belega tuh yang belega dong. Belega Anak Trip. bukan. Tapi kalau itu kan sudah. Karena kalau mahasiswa masih banyak sini kita seri-seri. Ayo, apa yang di sana potensi dengan? Ya siap masalah. Masukan apa? Strateginya seperti apa? Langkah awalnya apa? Langkah awal yang dikerjakan.
berdana dulu, nanti agak belakang dulu, tapi itu potensial dominan si berdana itu. Yang penting pemetaan dulu statusnya seperti apa, lalu selesai baru berdana. Setelah berdana baru kita ada tindakan. Ada yang tanya lagi? Cukup Pak? Nggak ngetuk ya? Ustaz. Ngantuk. Nggak ngetuk. Ngantuk ya? Siap tidak. Biar kan tuh nanti kasih video terakhir nanti sama saya. Siap. Semangat guys. Ayo. Nah, kan Ya. pantai-pantai di Bali itu kan jarang, bukan jarang sih, ya dikit yang ada kayak mangrove. Hmm. Kok pasir-pasir di sana masih banyak Pak? Nggak kena abrasi? Begini, kalau di Bali itu kayak di kita, saya pernah ke sana juga. Kalau mau lihat mangrove yang banyak memang di Denpasar, namanya di Bali Denpasarnya. Di sana itu. Iya, tanya lagi. Kenapa tuh pasirnya satu? Kita lihat itu, ini kan di sini kan Laut Jawa. Laut Jawa itu lepas kan. Sedangkan Bali itu kalau nggak salah itu kan selat. 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 Bali. Selat itu ngaruhnya itu tidak terlalu besar karena kedalaman selat sama laut itu beda. Mana laut yang paling dalam kayak Pasifik, Atlantik itu semakin dalam itu semakin ombak ke gelombang itu semakin peluangnya tuh besar, tinggi. Apalagi ada gesekan seperti gempa. Dan kalau di Selat Bali itu mudah terkikis, mudah lagi datang seperti punya kita. 1 tahun kita tangkap itu pasir, saya nangkap pasir nggak pakai apa, cuma pakai ini saya. Barangkali yang lihat di sana itu tahun kemarin ini kok nggak ada Pak, sekarang ini kok ada. Itu dikasih apa katanya? Sedot, nggak sedot. Karena ilmu pasir saya studinya di Tuban. Di Tuban ya Pak, studi pasir. Maka pasir tanpa alat. Jadi mengandalkan alami. Minta kepada Allah. Karena apa? Karena di Indonesia itu ada 2 musim, musim kemarau, sama Musim musim hujan. Di situ ilmunya. Kalau sudah tahu kembali ke ilmu itu, jadi neraca tolak ukur kita untuk mengerjakan sesuatu itu. Musim barat, musim hujan itu bulan berapa? Kita harus tahu. Kita punya perencanaan. Kita harus punya perencanaan. Peta dulu harus perencanaan. Setelah perencanaan kita langsung eksekusi. Bulan barat, menurut bulan apa? Bulan 11, paling tidaknya 10 ya, 11, 12 karena sudah agak mundur. 1, 2, paling puncak 2, 3, berarti 5 bulan. Apa efek dampaknya kalau musim barat khusus bagi area di laut pesisir pantai? 1, itu pasti akan digerus daratannya. Pasirnya akan digerus kalau tidak ada tangkis lautnya. Kayak punya kita tanda tangkis laut, dikasih batu-batu, itu namanya tangkis laut. Dari gunung yang kode karena itu dampaknya musim barat. Jadi musim barat memang datang dari barat. Karena musim barat datang barat, anginnya dari barat, airnya gelombang dari barat, yang akan sama kakak di ombak itu kan diambil. Nah di situ habis. Makanya 2020 kemarin punya kita habis. Karena itu sudah ada perencanaan dari kita, tapi Allah mentakdirkan beda. Artinya lain. Tapi Allah itu meskipun lain, apa yang kita harapkan di tahun itu, insya Allah kedepannya akan lebih bagus. 2021 bagus di sini, tapi ada ibahnya lagi. Kita tidak boleh mengeluh, jangan mengeluh. Yang penting kita ini optimis terus. Apa yang kita kerjakan ini harus kerjakan, mudah-mudahan bisa terrealisasi meskipun dari sumber manapun. Akhirnya apa? Kalau sudah kegerus di bulan itu, bulan 4 itu masanya bawa pasir. Bulan 4, 5, 6, 7, 8, 9 terakhir. Kayak sekarang September. Ini pasir kita sudah nambah, saya ukur 7 meter. 2020 habis 15 meter. 2001 kemarin musim barat, Tumbang punya 1 gitu. Itu kelihatan itu sekarang kan datar ya sekarang. Itu datar, nanti naik ke tangga itu datar. Itu nanti kelem gitu. Kita ada dokumentasinya sini. Setiap sesuatu itu ke alam kita ada tandanya. Itu apa? Kita nanti revisi. Oh ini alam bulan ini. Nah itu
kerja keras nih lagi ya, kerja keras apa-apa itu teliti untuk apa, untuk manfaat. Kalau kita peduli alam, kita mengerti alam itu akan kembali kepada kita dan mengerti alam. Kata ibu, jangan salahkan alam kalau alamnya tidak bersahabat, karena ulah tangan mereka sendiri yang tidak bersahabat dengan alam, kan betul ya. Ya. Nah di situ jadi bulan 4 itu ayat 5 sampai itu prosesnya, waktunya datang. Jadi sekarang sudah datang, apa rencana saya? Mudah-mudahan ada bantuan itu. Tapi kita jangan terkecoh, harus jemput bola, hubungan ke sana. Barangkali terjadi. Gimana dek? Sudah? Sudah? Sudah. Ya kita janji ya, biar sabar sebentar ya, ini mungkin yang biar gak ini sekilas dari video Kak. Nobar. Memang yang gini deh. Kalau pertamanya yang gini, apanya aja? Laptopnya. Ini kayak video bisa dikomplain ya saya. Bisa dikomplain ya dia. Enggak apa. Malas orang kalau Kritik mau sarannya. dikritik itu malah mau membangun, malah bagus. Kalau saya itu kan sebenarnya kritik untuk membangun, bisa tahu kekurangan supaya lebih bagus. Yang mau ada kritik itu bukan orang sama. Jadi kritik kan kalau Jangan kritik ya. kayaknya ini masih kayaknya belum bisa. Anunya ini. Kadang HP lah ampuan Pak. Jalan. Nah, ini jembatan perahu yang di sini. Ini yang sebelah barat dulu. Ke sana berarti. Yang ini kalau yang jadi kita saja ke sana. Barangkali bisa terrealisasi. Ini kayak di Bali. Yang dulunya seperti ini sekarang sudah bagus. Ini ada nanti pasir yang ini yang di sini. Di sini. Di sana tadi. Nah, ini pentas di sana ya, panggung itu bisa dijadikan ini. Pentas seni. Kalau malam pentas seni. Senam. Ini dari Mapepsi kemarin 150 mahasiswa. Terus 150 di sini tuh. Cukup ini Pak ya. Hah? Ya di sini ada di sana di sana. Wah. Ini Keren. waktu malam. Nah, sekarang lampunya nggak ada, mana kobong tadi. Jadi kuat. Nah, yang di sini ya. Ini gazebo, itu tempat gazebo namanya rumah pung. Bisa untuk makan di sana prasmanan. Samsen gitu. Ke anggota kami. Ini kakak-kakak seneng kan? Nah, jadi rasa kekeluargaan, keharmonisan. Bukan di sini aja, di luar pun harus gitu. Iya. Jangan sampai di sini aja. Senam. Itu rasa kekeluarganya. Ini SMA Pak. Nah, ini dari Soca. SMP. Itu dari SMP Negeri Soja. Dari Soca. Nah, ini yang di timur, yang di barat. Ini kan bagus. Ini habis anunya tadi. Nggak ada Pasirnya. pasirnya itu baru. Kita ada di tiga pasir. Kenapa sekarang banyak? Ilmunya lagi tuh, ilmu pasir. Eksekusinya nggak ada. Anggaran Oh dan itu lain. Pak tandanya ya Pak ya. Nah. Yang dulunya masih habis. Ya, ini sebelum ada ini deh, ini habis ini nyampe ke Kadu tuh. Berapa meter? 20 meter ada. Karangnya kelihatan. Tapi sekarang bagus ya. Tanpa adat sama truk, tanpa sama. Nah, kita peduli ke alam. Jadi kita harus apa yang harus kita kerjakan. Nah, ini saya memberanikan diri deh. Tak ada ini nggak bila kecil harus dari yang banyak aku selfie bareng kewe.
Belah. Ya, itu penyanyi cewek. Benar Pak, Papa sini Pak. Ya. Ibarat anak saya itu. Ini dari Bandung ini. Di Bandung ya. 10 hari di sini. Oh, Udah gitu ya 10 hari. enak. Kita mau 10 hari, enak di kalian. Ya, Enak di gurunya. bulan kemarin udah pulang, hari Jumat kemarin itu udah UTM 7 hari. Dia Berapa gitu. hari di sini, Pak? 2 hari. Ya, Loh, ketinggalan pelajaran. Anak-anak itu lebih suka keluar gini daripada di Iya, sekolah. suka iya, Pak. sekarang kok bisa? Anak-anak belajar di alam Bukan langsung. bosan sekolahnya. Apa? bosan dengan Cara itu belajar supaya fresh, makanya sama Bapak Guru diajak ke sini kerja. Nanti supaya apa? Supaya banyak inspirasi dan bisa menyerap dan jangan di sini aja kan gitu. Apa yang saya paparkan yang mudah-mudahan disebut sedikit ada jadi bisa menjadi manfaat nah. Ya kalau ada kekurangan hilafan saya mohon maaf. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Bisa sambil dulu. Salim, Salim, ya, supaya barokah itu ya. Amin. Anak Salim. 21 yang